Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi Kak. Suara saya jelas nggak? Atau putus-putus? Kalau putus-putus saya ganti koneksi dulu. Jelas, Kak, jelas. Jelas. Oke. Kalau begitu kita tunggu sebentar ya. Mungkin ada emiten apa yang ingin ditanyain atau mau di screening bareng, boleh. Itu dilampirin dulu di chat gitu, biar saya lihat juga nanti, biar nggak tabrakan dulu. Mohon ditunggu sebentar ya, saya lagi mau share ke grup saya dulu. Soalnya tadi ternyata linknya kehapus sama Bang. Baik semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Boleh nggak saya dengar suara kalian dulu nih? Coba dong di onin dulu mic-nya. Ya, pagi Om. Halo, tes. Halo, Pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Kak. Ya, terima kasih ya udah mau menghargai apa yang saya ucapkan. Ya Sama-sama. mungkin karena minggu depan ini sentimen ada dua sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Kita harus perhatikan dulu indeksnya dulu, IHSG. Saya kalau nggak pakai Stockbit pakai ini ya. Baik, mohon ditunggu sebentar. Ya, untuk screening sendiri terserah ya mau pakai TradingView atau Stockbit, karena saya dua-dua juga buka.
Tes. Nah, ya itu udah kelihatan ya untuk indeks saham sendiri akhir-akhir ini dia sideways tapi cenderung naik. Kalau kita mau garis, secara simpelnya aja dia lagi sideways di range ini. Di 7 ribuan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dia untuk ke bawahnya sendiri, dia sebenarnya setelah sideways di sini, di range ini, kemudian dia sideways di sini, ini menjadi support ya, menjadi support dari ISG. Nah, yang menarik adalah ketika minggu depan ini kita hadapi adalah ada pertama rapat Dewan Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Biasanya ini kalau ada berita, kalau nggak salah sih kebijakan terakhir adalah menaikkan suku bunga. Nah, ini bakal berimbas ke market global. Otomatis apa yang akan mendapat sama IHSG pasti akan tertekan dengan saham-saham second liner atau first linernya. Nah, sentimen kedua ada pada ibu kota baru itu. Nah, ketika SoftBank menarik diri, otomatis itu ada kekosongan dana investasi yang cukup besar di situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini berdampak kepada saham-saham konstruksi ataupun properti? Karena kita paling diuntungkan dengan adanya ibu kota baru ini adalah BSDE. Yang kemudian untuk konstruksi belum ada yang diuntungkan ya, mungkin ada Wika, PTPP ataupun lainnya masih 50-50. Nah, yang kelihatan jelas diuntungkan masih dalam sektor propertinya adalah BSDE. Nah, saya takutnya adalah ketika SoftBank ini mengundurkan diri, otomatis besok saham-saham konstruksi dan properti akan dibanting. Tapi semoga tidak ya, karena sangat disayangkan bahwasanya baru ada breakout kemarin PTPP dan lain-lain. Masa tiba-tiba dibanting lagi, terus downtrend lagi. Nah, kalau saran saya, siapin dana Anda juga dulu sebelum cek sorry saya baru ganti internet tadi. Saya cek pagi tadi katanya sinyal lama, jadi saya pakai wifi, ternyata wifi-nya agak trouble, habis lagi ada perbaikan. Nah, saya ganti ke hotspot aja. Nah, tes silakan yang chat tadi, chat ulang ya, hilang saya deh forum api cara screening. Oke, masih ada. Nah, kalau kata saya, kalian semua siapin uang untuk serok-serok saham swing. Kenapa? Karena biasanya ini awal-awal tahun masih ada fase bullish ya IHSG. Dan ini saya kira masih dikit lah naiknya daripada tahun sebelumnya. Kalau kita perhatiin IHSG mesti set. Ini benar-benar dalam fase uptrend-nya ya. Kita di sini sideways lama. Saya agak salah aja ya tariknya karena kira-kira
Nah, kemudian naik ke atas. Ke atas ini kan naik. Nah, kemudian saya tulis lagi di sini, naik lagi ke atas, saya tulis lagi. Nah, saya ya untuk pertimbangan saya adalah tahun 2022 ini dia mampu naik di atas angka 7.000 karena ya kita lihat volume transaksi akhir-akhir ini selalu berkembang dan naik dalam jumlah yang besar. Nah, untuk saran saya sendiri, mungkin untuk awal-awal ini hindari saham, mungkin Anda jangan dihindari dulu ya, maksudnya disiapkan dulu uangnya untuk misal kalau ada saham-saham perbankan yang jatuh. Kalau untuk secara teknikal, memang banyak saham-saham yang bagus. Oke, kalau saya pribadi saya nggak mau nyebutin emitennya karena nanti takutnya ABC karena saya udah masuk juga. Mungkin saya bahas dari Foru. Kalau Foru saya bilang tolong dihindari saja saham-saham kayak gini. Foru begini nih, Foru. Nah, saham-saham begini tolong dihindari ya karena ini nggak cocok buat retail. Apalagi kalau kita mau pantau memang dia naik dengan volume kemudian turun tanpa volume. Cuma sebenarnya saham-saham kayak gini ini kurang bagus gitu buat kalian yang nggak bisa fast trade ataupun yang bisa jadi kendala Anda ketika bermain di saham-saham seperti ini adalah HOLT Anda sendiri nggak mumpuni. Ini sebenarnya disupport kemarin ARB volume cukup kecil, ada kans untuk naik ketika nyentuh sini nih. Mungkin di 350 dia akan mulai mencoba naik. Nah, saran saya dihindari saja. Saya nggak tahu sentimennya apa, nggak tahu bandarnya siapa. Saya nggak mau pakai bandarmologi ya di stok duitnya kan ada bandar detektornya. Nah, saya sendiri ini saham nggak usah kita bahas karena ini terlalu banyak makan detail. Nah, kalau mungkin yang kita bahas mungkin ya MAPI, buat kalau by request ya MAPI. MAPI ini sahamnya sebenarnya lagi bagus ya trennya, dia uptrend secara ini ya. Kalau kita tinggal garis ini aja, Pak. Tadi yang nanya siapa, saya lupa, di garis aja sini. Nah, kalau saya lihatnya ini ada di range resistennya dia di garis uptrendnya, dia ada di resistennya. Nah, kalau saran saya, Bapak mungkin tunggu di bawah di supportnya di 800-an atau mungkin ke bawah. Karena mau nggak mau ketika dia nyentuh resisten nggak bisa beripat, ya tunggu di bawah. Walaupun kita tahu naik terus, mungkin bakal uji ke 900-920. Kalau untuk Wood sendiri, ini dua-duanya belum keluar LK ya. Coba nanti dicek dulu, karena dulu LK-nya Wood kalau nggak salah bagus di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk Wood sendiri, volume udah mulai nggak ada perbaikan ya di sini. Kita lihat dia downtrend, kemudian candle juga jelek. Kalau kayak gini biasanya cenderung kurang aktif diperdagangkan candle-candle kayak gini. Candle kayak gini nih diingat-ingat kurang aktif diperdagangkan. Jadi kalau saran saya, Bapak kalau mau entry, tungguin ada kans reversal mungkin di sini di bottom ini. Kalau saya nggak main ini dulu ya, Fibo dan lain-lain karena mungkin kita dasar aja nggak usah banyak-banyak. Karena kalau kita pakai Fibo dan lain-lain tuh biasanya fokus sama saham-saham swing. Kalau saran saya, Bapak mungkin tunggu di bawah sini di area 680-700-an. Ini ada kans untuk memantul ke atas jauh lebih tinggi daripada Bapak masuk di sini. Sebenarnya ini udah disupport di 720-an ya. Kita lihat. Tapi kalau mau aman, entry di low aja. Di bawah itu di 680-an. Nah, kalau saham ini cara screening yang mudah bagaimana ya? Kalau saya tadi ini screening paling mudah, makanya saya nggak pakai Fibo, nggak pakai Stochastic ataupun MACD dan lain-lain. Kalau saya sih gabungin support klasiknya aja sama dynamic supportnya. Ya, dynamic support kayak support trendline-nya, uptrend atau downtrend-nya, baik SNR-nya tuh support dan resistennya. Kemudian moving average-nya. Kalau moving average ini, ya tadi di angka 50, 20, itu kan moving pergerakan harga selama 20 sampai 50 hari misalnya.
SIP ini emiten perkapalan ya kurang kurang ini ya, kurang bagus juga volumenya ya. SIP. Oh, sorry. Silumari Timur. Kalau saham-saham yang ada sentimen saat ini ya baru LPPF, Arto, kemudian mungkin yang bakal jadi gorengan ke depan ya, cuman agak Haris. Ini saya pakai akun Stockbit orang biar netral. Kalau pakai akun Stockbit saya udah ada chartnya semuanya, banyak coret-coretannya. Nah, kalau ini kan kosong melompong enak. Nah, kalau SIP kayak gini nih sebenarnya saham ini bagus, cuma dia nggak ada volumenya. Istilah naik sini, tuh lihat volume kecil banget. Orang ramai ditransaksikan. Kalau Anda nggak sabar orangnya, Anda jauhi saham-saham kayak gini. Kalau uptrend, ya uptrend. Ini kemungkinan besok mantul lagi ke bawah, kemudian uji ke atas lagi. Karena dia mantul di moving average-nya. Nah, kalau mau saham-saham aman, terus kemungkinan naiknya tinggi, ataupun untung skala cepat, mending cari yang volumenya normal. Jangan volume-volume yang sepi kayak gini. Wah, ini kebanyakan nih, BSDE. Indosat mungkin masih kita bantau karena Indosat ini saham-saham kayak Menara, provider itu penyedia provider kayak Indosat, XCL, kemudian Telkom ini lagi bagus ya sebenarnya areanya. Nah, kalau Indosat sendiri kemarin habis kita lihat ya dia di downtrend setelah dia naik sebelumnya tinggi. Nah, kalau saya pribadi ya, saya belum melihat perkembangan yang berarti, one week-nya juga kurang. Tapi kalau Bapak mau entry, nah entry-nya di sini. Ini udah bagus nih. Di sini, sorry, enakan gini. Di sini nih. Nah, di sini ada demand-nya. Kalau mau entry ya tunggu di situ karena kalau mau di serokin ke sini nih. Kalau kita panjangin. Nah, biasanya ada pantulan di situ. Jadi kalau mau dibuat apapun itu, Bapak tunggu di area bawah itu. Nah, kalau saham-saham pilihan saya sendiri ya, nanti akan saya sebutkan mungkin setelah membahas saham-saham yang di kalian minta. Ini ada SIP, PRAS, SSIA, MTP, CSS, PKPK, dan Yellow. Mungkin kita langsung ke BSD aja, jadi yang kita bahas pernah di awal. BSD. Volume bagus BSDE, kemudian bandar akumulasi ada yang ngepom alias pom-pom di Instagram. Nggak sebut nama siapa yang ngepom-pom, yang penting tetap hati-hati, tetap waspada, kemudian jangan pernah trading atas asal percaya kata orang. Sorry. Kalau saya pribadi yang lihatnya ini kan nggak usah dibahas itu bawah. Support ada di sini. Nah, kemarin 2 kali mantul di support, candle lebih tinggi, lebih bagus. Ini candlenya cukup bagus. Cuma kita lihat bid offer terakhir. Coba kalian cek dulu di RTI kalian masing-masing. Nggak wajar gitu. Maksudnya jomplang antara bid sama offernya. Nah, kemungkinan besar kalau kayak gitu, biasanya dia bakal turun dulu di opening. Nah, kalau sentimennya jelek, biasanya bakal lanjut ke bawah. Kecuali ada yang nampung. Kalau secara, sorry ini kok volumenya hilang. Nah,
Kalau secara volume kita lihat, ya emang dia naik akhir-akhir ini tanpa volume. Kalau kata saya sih emang butuh koreksi ya, 1 atau 2 hari. Karena emang udah rally 4 hari, butuh koreksi bentar 1-2 hari, kemudian nggak tahu lanjut apa naik. Lanjut naik atau mungkin gagal karena ya sentimennya buruk banget untuk IKN ya, SoftBank mundur itu. Cuma katanya yang bagus itu malah ini. Nih, kalau memang SoftBank mundur, kandidat utamanya adalah Sinarmas. Cuma Bank Sinarmas ini BSIM, Bank Sinarmas kan banyak nih. Tanggip aja BSIM. Ini cukup menarik juga, tapi tanpa volume. Akhir-akhir ini kan nggak ada pergerakan volume. Cuma kalau kita perhatiin, Bank Sinarmas yang satu ini menarik karena apa? Pertama, dia salah satu selain DSSA yang mengambil alih dana. Kan dulu dikabarin dana itu diambil MTEK lah, apalah. Cuma yang valid kan akhirnya Bank Sinarmas yang ambil sama DSSA itu ya, melalui anak usahanya. Nah, kalau saya perhatiin, di sini mulai ada istilahnya itu mencoba melawan trennya. Mungkin naik 1 atau 2 atau 3 candle ke depan. Cuma volumenya sangat-sangat kecil. Jadi kalau kita main di sini, ya siap-siap cut loss kalau turun. Ini menarik karena tadi sentimennya kena dari emiten dana sama kalau proyek IKN larinya ke Bank Sinarmas ya bakal jadi proyek bagus ini buat digoreng sama bandar. Kalau saya pribadi ya saya lebih suka saham-saham seperti ini. Nah, kalau ini dari saya pribadi ya watchlist saya. Bulan ini watchlist saya ada cuma 4 atau 5 untuk swing. SMDR mau nggak mau dia uptrend parah. Kalau mau entry gimana? Entry di support. Ini saham gampang banget cara nyarinya. Nggak usah dipakai screen ribet kalau sama saya. Nah, entry di support. Nah, entry di area support ini. Gampang, set, naik. Kemudian turun, naik, turun. Kenapa dia kemarin sampai sini rejection? Karena emang gini. Di area demand-nya dia rejection lagi, mungkin berarti bakal uji di sini. Di sini nih ATH tapi ya, hati-hati. Nah, pertama emiten ini, target saya ke 1.500. Tapi disclaimer on, saya nggak ngomong banyak-banyak. Kalau mau entry di support aja saya ingetin target ke 1.500 up. Cuma saya ada barang di 1.000 di sini. Kalau dulu masih pas murah ya masih ada di sini kalau nggak salah. Karena udah saya jual ketika naik ke sini. Kemudian yang kedua ada Temas. Cuma ini udah jalan jauh, saya nggak mau rekomendasiin juga. Temas ini menarik karena LK belum keluar. Sebelumnya LK-nya selalu melonjak labanya. Jadi mungkin karena dia juga petik emas ya. Baru terus secara ritme bandarnya akumulasi terus. Jadi mau nggak mau ini saham enak banget buat dicicilin. Kemarin saya nyuruh kan saya punya member, saya suruh member saya untuk entry di sini. Di sini Mas. Sorry. Nah, kurang ke bawah lagi. Nah, di area ini. Kenapa saya suruh entry di sini? Karena dia sideways. Nggak salah saya suruhnya di sini apa di sini ya? Saya lupa. Kemudian saya lihat mau ada golden cross di situ. Nah, kenapa kok saya berani arahin ini yang kalian lihat jangan emiten ya, cuma caranya itu. Kalau di sini jebol supportnya, masih ada support di sini. Karena dulu dia di suspend, biasanya kalau di area suspend itu jadi support resisten juga.
yang dilupakan oleh banyak orang. Saya di sini target kemana? Target ke 2.800, 3.000, 2.800, 3.000. Cuma kalau masuk sekarang oke enggak. Pertimbangkan risk-nya masing-masing ya, karena lihat volumenya dikit, naik-naik, dibanting-banting, turun ya turun gitu. Kemudian yang Temas, udah SMDR. Kalau di Stockbit saya ada ini, ada garis-garisnya banyak kan. Temas, SMDR semua udah full chart sama ini coret-coretannya. Ada Temas, ada SMDR. Satu lagi, LPPF. LPPF. Nah, kenapa saya bilang LPPF ini bagus? Well, karena emang saya udah entry dari dulu ya. Tapi memang arahnya ke 7.000-an. Alasannya kenapa arah 7.000-an? Sebenarnya alasannya gampang. Ini si Lipo mau naikin harga saham ini ke atas. Entah buat dia jual ke investor atau apa, saya kurang paham. Supaya harganya menarik. Lihat di sini, kalau nggak salah LPPF ini oper-operan barang terus deh. Yang BB itu si KI brokering. Asal kalau KI beli terus, biasanya saham ini lanjut naik. Mau nggak mau 1 atau sampai 3 hari baru naik, pasti naik. Karena emang itu yang ditugaskan untuk melakukan pembelian kembali. Nah, kalau saya entry di mana kemarin? Entry kalau tahun ini udah entry 2 kali ya. Februari sama Maret udah entry semua. Ini kan weekly ya. Kita balik ke daily. Kalau saya entry di sini dulu. Waktu itu di sini kalau nggak salah di sini sekali di 3.800-an, kemudian di sini sekali. Kenapa saya bilang ini bagus ya tadi? Harga pembelian kembali dikerek naik ke 8.000, 7.900 alias harga 8.000 maksimal. Nah, biasanya untuk amannya kita bisa nyari ke 7.000-an. Sorry untuk yang coret-coret bisa dihapus ya coretannya. Kalau saya pribadi untuk ya bagus sektor rotasinya ya mungkin karena bank udah, semua udah, big cap udah, mungkin ya benar properti sama konstruksi, cuma 1 atau 3 hari ini dihindari. Dihindari dulu 1-2 hari ini, karena kalau emang SoftBank keluar pasti ada efek ininya, fear-nya. Nah itu bisa turun, nah itu mungkin bisa diserok ketika dia mulai ada tanda-tanda mantul. Jangan ketika fear itu ada, kita terus buru-buru serok, enggak. Karena kalau fear-nya masih ada, takutnya 2-3 hari kayak Antam nanti, kayak mana ini sama Antam. Nah. Kalau fear-nya ada, kita paksain beli, misalnya. Fear ada, kita paksain beli. Jebret di sini kemarin kalau nggak salah sempat kebuka ininya. ARB-nya. Di sini tuh sempat kebuka ya. Di 2660 ini. Tapi fear-nya masih ada. Ya mau nggak mau pasti biasanya turun lagi. Kalau fear masih ada, saran saya, Anda hindari dulu. Memang siap-siap untuk serok, cuma jangan pernah melawan fear aja. Kita harus berteman dengan fear. Jadi salah satu kelas saya bandarmologi di 2 minggu ke depan, karena minggu depan jadwal saya bukan saya yang ngisi, cuma ada kelas juga, tapi bukan saya yang ngisi, itu buat pemula aja, kelas pemula. Kalau yang expert, middle ke expert, ntar nanti kita bahas bandarmologi di kelas 2 minggu lagi mungkin. Nah, tapi untuk itu nanti silakan daftar dulu ya, kalau itu. Karena pakai form juga itu. Nah, kalau Antam, ini sebenarnya banyak yang sangkut kemarin. Nah, banyak yang konsul ke saya masalah sangkut Antam. Kalau saya sendiri, Antam itu masih bagus.
Karena emang dia ada di supportnya sama di sini. Kemudian arahnya kemana? Kalau saya pribadi arahnya Antam itu ke sini. Nah, baru nggak tahu kemana, ke sini atau tinggi lagi atau cuma sampai sini aja, nggak tahu. Di range sini aja mungkin. Cuma kalau saya pribadi arah Antam mau nggak mau ke bawah sini. Ke 2280 sampai 2300-an, 2380. Kalau mau mulai cicil untuk cut loss, misal batas cut loss-nya kita breakdown ini, ya Bapak mulai cicil mungkin 2400-an ya, angka 2400, 2000 berapa itu udah mulai cicil. Pelan-pelan aja, satu misal kalau punya 10 lot ya cicil 2 lot dulu, bread. Ntar lagi cicil 3 lot, baru ntar paling bawah cicil 5 lot, atau nggak usah cicil lagi, karena kalau misal takutnya turun jauh, ya nggak jadi cicil gitu. Istilahnya masih setengah porsi aja. Average down, kemudian BEP. Nah, kalau saham-saham yang menarik, tetap sektor rotasinya, apapun itu, tadi LPPF menarik karena ada sentimen, kemudian Doit ini juga sebenarnya menarik, sama Dada itu juga, cuma saya nggak berani bahasa 50, ntar katanya pas ditenggelamkan lagi nggak bisa cut loss, ntar saya merasa bersalah. Duit, nah kalau duit ini ada sama kayak si LPPF sentimennya. Nah kalau saran saya, Anda mulai pantau ketika saham ini di sini. Ini kan udah naik tinggi nih, volumenya ada, sangat tahu sih saham. Paling 1-2 kali ARB lagi nyerah sini. Nah, 1-2 kali ARB arahnya ke situ. Di sini kalau mantul, apalagi kalau mantulnya cuma di sini 380-an, mungkin pasti potensi uji ke 400 sampai 500 lagi. Karena dia ada sentimen itu ya. Tapi belum terlihat si Mandiri Sekuritas, Mandiri Sekuritas ini membeli kembali saham yang dilepas ke publik. Jadi perhatikan kalau ada sentimen pembelian kembali itu, perhatikan broker yang dipakai perusahaan untuk membeli kembali apa. Kalau si LPPF KI, kalau si Doit CC, maka perhatiin dua saham apa broker-brokernya. Kalau KI akumulasi ya ikutin aja, berarti pasti dinaikin. Kalau enggak ya jauhin, nggak ada project yang lain. Kalau kayak di sini kan belum ada pergerakan ya, baik CC ataupun main atau pergerakan dari bandar lain yang akumulasi buat goreng. Nah itu lebih baik dihindari dulu. Ditunggu dulu ke bawah, fear-nya hilang karena emang batu bara lagi kena fear, terus nikel juga. Kalau mau selok-selok saham kayak gitu, better di bawah. Dan itu pun ketika sudah mulai ada indikasi pelemahan fear yang beredar di masyarakat. Karena kalau mau nggak mau bandar, kalau fear-nya tinggi banget, bandarnya malas untuk angkat. Mending nunggu sideways dulu. Ada lagi mungkin saham yang menarik itu, coba saya cek tadi. Kemarin saya sempat lihat-lihat juga sebenarnya. Oh iya. Ini juga sih bagus. PPR ini. Kemarin saya sempat khawatir nih si PPRE gagal breakout karena candlenya one day before itu jelek banget. Kalau nggak salah dia tuh, nah di sini tuh kemarin nggak kuat. Nah tapi ternyata karena efek si siapa ini kan, karena efek konstruksi dinaikin semua, PPR akhirnya naik juga. Volumenya ada di sini. Tapi dia ada di resisten, di support resisten, di classic resistennya dia di sini. Jadi mau nggak mau, ini emiten udah di bottom ya. Terus posisinya juga,
Ini kan menarik nih. Nah, kalau bisa breakout sini berarti arah sini. Sorry. Kurang lebihnya ke 200. Cuma ya tetap dipantau lagi. PTPP, PTPP breakout. TNCA dulu, sorry. TNCA ini banyak yang sangkut saya kira. Nah, kalau TNCA sendiri, kita tahu banyak yang sangkut di area ini. Kalau itu di area 2000-an ke bawah itu banyak yang sangkut. Kalau kalian mau, ini udah low risk sebenarnya. Dalam artian apa? Risiko dan rewardnya jauh berbanding ini. Kita ada di support kuatnya dia. Karena belum pernah selama berapa ratus hari, berapa ratus hari ini dia jebol di support di MA 200. Masih aten sebenarnya. Cuma kan sentimen si TNCA BBB ini kan udah habis kemarin. Mungkin butuh sentimen baru untuk goreng lagi nih saham. Tapi buat kalian yang sabar dan mau nunggu entry, ini bagus entry-nya. Jelas-jelas risikonya dikit, rewardnya banyak. Rewardnya bisa ke 1.600-an, risikonya cuma ke 1.000 kurang lah, 1.000 kurang dikit, 950-an. Boleh dijadiin watchlist, cuma dia masih downtrend ya. Mungkin ada konfirmasi volume dulu di sini. Di bawah ini kan harus ada konfirmasi volume biasanya untuk dia bakal berbalik arah. Kalau buat scalping ya bisa, tapi nunggu sentimen. Kalau saham-saham yang bagus ini ya, mungkin PTPP, NTP sudah mulai bagus. SMGR, saham-saham apa seperti itu yang udah lama nggak gerak tuh di bottom. Nah, PTPP kemarin breakout saya lihat. Cuma pertanyaannya adalah ketika sentimen ini terjadi, kan ini gini. Nah, ketika sentimen siapa namanya SoftBank keluar ini ada, nah itu fear-nya tuh ada. Mau nggak mau antara bandar mau goreng lagi dilanjutin naik apa mau diturunin dulu. Kalau mau dijauhin, resisten terdekat di sini. Sama di sini. Mungkin bakal ketemu di sini. Jadi kalau mau paling arahnya ke 1150 sampai 1185 doang. Kalau maupun masih mau dinaikin lagi besok. Paling ke sini terus kalau saya sih nggak yakin dia mampu naik tinggi. Ya karena saya sendiri punya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Bukan karena saya nggak mau beli, tapi saya udah punya. Masuknya kemarin di 1000-an. 1050. Pas itu 1050 kurangan. Nah, 1050. Kenapa saya bilang saya nebar fair kayak gini? Bukan karena saya nggak punya barang. Saya udah punya. Cuma saya juga agak was-was kalau emang ternyata ada fear besar yang ada di market gitu. Karena kalau mau nggak mau ntar kayak si Antam, kayak si Adro baru 2-3 hari turun baru enak buat entry lagi. Kalau saham-saham kayak si sektor medis ya itu lagi jelek. Karena emang nggak ada sentimen yang bagus untuk mendukungnya. Kalau saham-saham yang ada volume lagi itu mulai ada di ini, consumer. Contoh si JPFA. Nah, di JPFA ini kita lihat ada di bottomnya, di bawah. Dia sideways lama. Bread.
Sentimen ada. Risk reward-nya menarik. Kalau saya swing, ya BOW lah. Bagus untuk di weakness ya. Karena kita lihat, kemarin hari pertama naik dengan volume. Kemudian turun cukup dengan volume juga. Kemudian kemarin yang hari terakhir, hari Jumat itu, dia tertahan tanpa volume naik turunnya. Bahkan lebih kecil dari volumenya yang sebelum dia naik tinggi. Nah, kalau kata saya ini udah mulai cocok buat entry dengan risikonya ke bawah lagi ke 1.500, reward-nya ke 1.800. Kalau mau, dan itu mungkin bisa kalian dapetin di 1.600, bisa dapat nih. Itu kenapa saya bilang ini bagus, karena ada sentimen pembelian kembali tadi juga. Mungkin bisa dicatat, ada DOIT, ada LPPF, ada JPF, ada. Belum ada, mungkin baru 3 itu ya yang saya ingat. Kemudian yang lagi menjadi trending topik juga adalah Arto. Arto 2 kuartal terakhir ini menunjukkan kinerja yang positif. Dalam artian dari tahun-tahun sebelumnya dia merugi terus, kuartal 3 2021 dia mulai profit. Kemudian kuartal 4 2021 profit. Walaupun cuma naik berapa miliar. Secara ekosistem, Arto ini bagus. Nah, kalau mau entry, ya bagus. Cuma beli di weakness saja. Mau nggak mau ini masih uptrend. Cara garis ini ya, trend line-nya ya. Itu dalam jangka panjang masih bagus. Cuma kita lihat di sini ada volume tinggi. Ini kalau nggak, saya lupa ini nego kayaknya apa di reguler nggak tahu. Nah, kalau mau entry-nya di 1.400-an. 14.500-an. Ini menarik karena apa? Risk-nya jauh lebih dikit daripada reward-nya. Kalau mau chart panjang lebar, ya itu mau buyback. Saya nggak mau gambarin chart panjang lebar, mungkin bisa kita discuss aja, diskusi aja kalau saya mau. Karena ini kan intinya screening bareng, bukan kelas ya. Karena lagi nggak ngisi kelas, jadi saya nggak tampilin banyak-banyak, cuma dasar-dasar, terus why kita harus beli, kita harus hindari, terus kira-kira yang menarik sama apa aja, ya mungkin itu yang kita bahas. Cuma kalau memang mau ikut kelas, ilmunya mendalam, kemudian pembahasannya juga terperinci, mungkin 2 minggu lagi kelasnya ada untuk bandarmologi talk, kalau nggak salah, saya lupa kelasnya judulnya apa, belum kita publish, tapi kurang lebih maksimal seminggu lagi udah kita publish kelasnya. Yang ngisi ada 2 orang, saya dan teman saya. Jadi satu kelas langsung 2 orang yang ngisi. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat ilmu, mungkin kami juga ada website di sini di 43indonesia.com. Ada pembelajaran mungkin bagaimana waktunya berdampingan dengan fear, terus ada perang nih, gimana kita berdampingan dengan fear. Ini ada dalam weekend education kami. Mungkin bisa dibaca-baca di website kami di 43indonesia.com. Kemudian untuk e-book ada juga di e-library kami. Langsung saja di sini e-library. Nah, ini di perpustakaan dalam genggaman, tinggal klik baca dan login. Nah, ketika Anda login, maka itu yang mungkin. Nah, oke. Bisa login di sini, langsung Anda bisa baca e-book yang kita punya. Sebenarnya bukan yang kita punya, yang kita upload. E-booknya banyak, cuma yang kita upload sementara segitu dulu. Ya cukup banyak lah, ada lebih dari 30-40 e-book mungkin.
Nah, kalau misal Anda mau discuss dengan kami, silakan. Yang mau discuss atau mau silakan on mic-nya aja langsung ngomong gitu. Kalau saya ngomong terus kan saya nggak lagi ngisi kelas, aslinya kan ini screening bareng, jadi ya silakan langsung on mic ngobrol, nanya-nanya apa gitu, silakan. Atau mungkin udah nggak ada yang mau nanya atau apa? Ya, memang udah reversal dia si Thomas ini. Kalau SMGR ya. Ntar saya ada, kalau ntar ada Telegram bisa login di sini. Oh, sorry, bentar. Temas ini udah reversal ya? Udah reversal, SMGR aja. SMGR ini memang kemarin gagal breakout ya? Tunggu lagi di bawah. Karena turunnya tanpa volume. Semua yang turun tanpa volume itu masih ada kas untuk naik sangat tinggi. Itu yang saya pelajari adalah ketika turunnya tanpa volume, dia ada naik untuk kans untuk naiknya sangat tinggi. Cuma memang dia lagi downtrend parah. Cuma kan ada mau peralihan sektor, mau ada rotasi. Jadi mungkin bakal kena dia kalau ada pergantian sektor. INKP dan lain-lain belum manggung ya setelah turun panjang. SMGR juga belum manggung setelah turun panjang. Terus bank-bank udah mulai overbought semua ya. Jadi konstruksi properti dan lain-lain sebagainya mulai ada kans untuk reversal lagi. Kalau Thomas emang tadi udah saya ada chat kok di Telegram saya, mungkin sebentar saya hubungi saya. Halo. Untuk mungkin dia bisa share Telegram kami, mungkin saya ada chatnya juga. Sebentar. Nah, sebentar. Untuk BKSL Gosko ya. Gosko Plantation ini dihindari aja. Ini kan kemarin dia naik digoreng gara-gara semua saham sawit digoreng. Kalau mau masuk entry di sini. Di sini aja kalau mau entry. Sama di sini. Ya, di sekitar situ lah. Nah, di sini aja entry-nya. Kalau benar-benar mau entry ya, di dua range itu aja. Biar risk-nya dikit, nggak usah banyak-banyak baru cut loss, karena itu gorengan juga. Remo and skip saham begini. Jangan masuk. SRTG ini cukup bagus ya. SRTG. Bentar saya tanyakan dulu kan. SRTG.
SRTG ini bagus, volume ya saya lihat mungkin pakai dasar lagi ya, dasar teknikal kan, volume turun, harga turun, volume makin turun, siap-siap reversal. Volume turun, harga turun, volume makin turun, siap-siap reversal. Kalau SRTG emang sideways parah di sini. Mau nggak mau dia harus kita tunggu di sini nih. Aduh, sorry. Di range ini aja kalau mau nunggu. Ini sideways di sini. Nggak usah buru-buru entry. Mungkin kalau mau entry ya pertimbangkan di 2600, 2650 lah, 2680 baru entry. Resisten nih Mas, resisten di sini. Udah jelas resisten di sini, udah kebentuk kan kemarin resistennya. 2 kali mantul di sini. Udah, sideways. Oh, nggak mau dia pasti turun naik sideways di sini. Jadi kalau mau entry sama-sama begini yang bener. Besok nih kan udah turun-turun, volume turun terus, harga turun, volume turun terus. Besok udah mulai siap dicicilin, cicil ke bawah. Ini kebanyakan gorengan oil WH. Pada sangkut atau mau beli? Hindari aja deh oil. Buka ini dihindari dulu, udah ntar tunggu 200 100-an baru cari aja mungkin. Login Telegram baik QR code. Bentar ya, saya mungkin bantu di sini. Karena saya QR code dulu Telegram, pakai Telegram admin saya ya. SP. Nah, kalau mau swing channel, kita ada juga di swing channel itu nggak salah. Lukisan duit belum kita cek ya, kalau nggak salah LPPF. Nah, LPPF arahnya itu, ntar kita nggak usah itu. Duit kemarin nggak kita rekomen, cuma kita pantau dulu. Kalau matahari ini yang bagus, sorry. Kalau nggak salah base emas, nah arah ke 3.200, 3.000 lah. Tadi yang nanya Temas ya. Arah ke 3.000. Jadi kalau mau entry ya tadi titiknya kalau nggak salah benar di 1.700-an saya in. 1.700 1.600-an saya in. Arah ke 3.000. Ya kalau mau nggak mau ya floating profit. Ini ya. Kemudian untuk BBB Indi. Saham gorengan kayak apa ya? Kayak Truk, terus FNI, ILS, MNC Group, itu gorengan semua. BSML juga gorengan. Jadi kalau biasanya kalau saya gorengan paling scalping doang. Kalau kecuali posisi bottom kayak Citrin, kayak si TPE 300-an, 400-an itu bottom, saya aman. Ya biasanya saya nginep. Terus Pani juga saya nginep pas di 2000-an, sekarang udah 4.000-an. Pegas ini kena sentimen juga dari efek-efek itu. Dia turun ARB kemarin ya, kalau nggak salah. Udah nggak ARB, pas. Kalau saya saham-saham kayak Pegas ini udah fix ya, dia mantul di resisten di sini. Ini fix mantul di resistennya, dia nggak kuat break off. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kayak gini kita mau entry di mana? Kalau saya sih udah berani entry kalau kayak gini. Mau nggak mau udah berani entry. Area sideways itu kan di sini nih. Nah, kalau saya udah berani entry.
Kalau emang breakout down ke sini, ntar ya bisa di cut loss dulu. BOW aja besok udah mulai bakal ada perlawanan karena emang ya 2 kali turun, volumenya juga turun. Mungkin ada perlawanan lagi besok ketika udah atas 1400-an. Kan emang target saya di 1600 udah kena kemarin. Kalau nggak salah waktu itu 1400-an ya, 1500 arah ke 1600, kalau lebih ke 1530. Nah itu udah ke 1600, jadi target saya udah lunas juga, udah 1610. Berapa ini? Ya kurang lebih 1615 lah. Jadi kalau mau entry, saya berani bilang sekarang boleh entry, pelan-pelan ke bawah, bukan ke atas. ATS weakness juga. Unilever tinggal dulu. IPPE. IPPE ini udah mulai ini ya, kelihatan perlawanannya. Nah ini kan tadi nih sebelum dia turun, volumenya ikut turun, akhirnya ada perlawanan. Sama kayak kemarin. Sama kayak tadi si SRTG, kalau bisa weakness, belinya di weakness. Kenapa? Kalau ada perlawanan kita udah pasti cuan. Posisi di resisten ya, karena kemarin supportnya di sini, jadi resisten sekarang. Kalau kata saya sih IPPE hindari dulu kecuali udah setlist. IPPE kalau setlistnya kayak gini nih, maksudnya setlist nggak turun banyak atau tinggi, naik banyak itu baru in. Kalau belum turun ada setlist, jauh usah di in. Karena jujur saya dulu IPPE masuknya di arah sini. Ke atas itu udah nggak masuk. MSIN saya lepas 2000, ternyata 6000, ya udahlah. Iya JPFA bagus, tadi udah dimasukin. Beli di weakness. SSP ini bagus, cuma emang harusnya di weakness juga sih. Kemarin target udah kena buat 70 up. Pas siapa yang ikut Jumat berkah itu saya bagi-bagi emiten gratis. Udah kena TP semua. Ini sideways, beli di weakness aja. Ini emiten bagus SSP. Habis turun, sideways bagus ini. Chartnya juga bagus, polanya udah bagus. Kalian tahu kan polanya apa? Saya nggak mau ngomong targetnya yang mana. Targetnya ke sini. Target ke sini. Nih, targetnya 475 nih, 476. Target saya. Kemarin udah kena juga 470 target saya awal. Ya, kemarin kan beli di weakness di sini. Pas 400, pas 448 kalau nggak salah. Naik ke atas kita jual karena target 470. Ternyata 476 balik lagi ke bawah. Kalau kayak gini, area cicilnya di sini. Area cicil amannya di sini. Nih. Udah. Ke atas dikit masih boleh entry-entry kecil. Di sini masih boleh entry-entry kecil. Nah, itu masih boleh entry-entry kecil lah. Kalau mau aman disebut jelas di sini di kolom yang saya ini bisa di screenshot dulu. Sido udah reversal udah mantul kemarin. Kalau mau masuk besok perhatiin lagi. Karena mau nggak mau Rabu ini 1-2 hari ini ke depan investor pasti bakal banyak yang bimbang ragu arah ISG kemana. Space swing bagus di bawah belinya di bottom tadi. Sampai saya nggak tertarik dari dulu. Kalau saya pribadi pasti downtrend. Kemarin gagal breakout juga. Saya tawarin teman saya bilang nggak usah. Candle jelek nggak bisa breakout. Sido kemarin mantul nggak usah di 550. Sido Pak. Pokoknya inti bentar lagi musim dividen, cari-cari aja saham-saham yang dividennya gede itu bisa capital gain. Beli di supportnya aja. Udah mantul, udah naik juga ke 1000. Mau diapain lagi? Mantul kan di sini udah ke 1000. Ya, naik lagi lah ini. Ya, SSB sih bagus-bagus. MSP. SSP bisa berkat 476 arah 500 up.
MSP bagus enggak. Kenapa pabrik rokok di luar negeri itu bagus? Karena sebenarnya mereka juga jualan ganja. Kalau di Indonesia kan ganja ilegal, jadi nggak jualan ganja, labanya ya kurang lebih tiap tahun kalah. Semakin kesini kan makin kalah dia sama vape, sama apa. Banyak yang beralih juga. Secara realnya, tapi kalau dia pakai yang rokok-rokok batangan tanpa itu ya nggak tahu saya. Cuma kalau memang MSP saya nggak rekomendasiin ini out stocknya. Hindari dulu, kurang bagus. Kalau Anda mau invest banget. CPRO hindari sama ADCP. ADCP hindari. Bang, emiten BUMN itu kalau baru IPO emang biasanya jelek. Tapi kalau udah bertahun-tahun setelah IPO baru bisa digoreng. Iyata, aduh, jelek-jelek. Kemarin gagal breakout. Tuh, gagal breakout kemarin. Cuma emang kan dari reversal ya. Udah mulai reversal kemarin kan turun sideways 2 hari ini mestinya sideways tuh ya kayak gini, ntar tapi kan agak lama baru naik. Kalau naik cepet naik lagi, turun lagi, naik lagi kenceng, biasanya nggak bertahan lama naik. Karena kan dia nggak ngisi, istilahnya dia nggak ngisi barang kok bisa naikin. Jadi emang bandarnya cuma mau scalping. Nggak kuat. Hit PSKT ini jelek. Di pom saya masih punya PSKT di bawah 80-an. Masih masuk floating profit. Amar MLPL, Amar bagus, MLPL bagus. Sampai bilang belum bisa breakout dia. Masih di. Oke, kita buka ya, Sami. Nah, ini kalau kayak gini, Pak, dijauhin. Nih ya. Mau dikemanain juga gagal break. Kita gini aja dulu deh. Nih. Kemarin kan dia breakout, Pak. Nah, sekarang dia kan kemarin pas di sini dia gagal breakout-nya. Di klasik resistennya dia gagal breakout. Kurang lebih dinaikin dikit lah. Dinaikin dikit ini, nah kurang lebih di situ di atas itu nggak saya pasin ya. Kalau kayak gini, Bapak main trade di bawah, di bottom. Tapi kalau Bapak mau lihat, di bottom itu bisa jadi di 340-an, 340 ke bawah. Karena apa? Ya mungkin bakal takutnya uji ke 320. Kalau Bapak entry-nya sekarang terlalu tinggi, ketika uji 320 Bapak nggak kuat mentalnya, bisa-bisa di cut loss dulu sama Bapak, nggak sesuai dengan trading plan Bapak. Masih bisa naik lagi, bisa sih dulu buat capital gain ya, karena memang dia bakal bagi dividen naik. Saya nyangkut NCF 77,46, apa bakal naik di NCF. Kalau sangkut gini kita bahas aja. Coba dong, saya mau tahu ini dari grup mana aja, coba di list, coba di chat. Saya nggak tahu tadi sampai mana aja. INCF. Kalau kayak gini, saya nggak bisa tahu, Pak. Mungkin pasti ada naik kalau dia udah mulai set ini. Cuma kalau turun dari 5%, saya hapus aja sih. Biasanya habis dividen turun pasti. Karena kan bentar lagi musim berburu dividen ya. Maret, April. Nih. Emior. Ya tadi sektor konsumer mau dinaikin kan akhir ini. Cuma harga naik, volume turun, kena resisten, udah pasti besok koreksi, Pak. Pasti. Berpasti besok koreksi. Aduh, pencet. Jadi saran saya hindari dulu sampai dia benar-benar
ada kejelasan. Enggak, tergantung. Tujuannya apa? Mau nyari dividennya, capital gain, atau mau nyari apa? Ada semua. Kok nggak bisa dibilang bagus habis dividen, enggak. Nggak ada yang tahu kan pergerakannya. Cuma kalau habis dividen biasanya orang jualan semua. Atau kalau mau invest ya nunggu di bottom, jangan habis dividen. Habis dividen kalau ada yang naik ke 1.200 dividen ya sama aja. Kalau buat invest ya. Tadi apa tadi? Saya lupa namanya. MPP, Sido, aduh, ya nunggu di bottom, jangan habis dividen. Adi lagi. Adi ini gagal berikut. Ya tadi ini baru join nih kayaknya. Besok kita konstruksi wait and see ya. 1-3 hari ke depan ini mungkin ada guncangan. Pertama IKN, kedua masalah FOMC ya, tuh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Itu pasti siapin dana aja, ketika mau dibanting kita bisa serok. Kalau nggak dibanting baru nanti siapkan strategi baru buat nyari saham-saham swing. Karena kalau dibanting mau nggak mau ya seroknya di bawah kalau dibanting. Ini konstruksi tadi kan kita udah bahas di awal. Dia udah mulai ada kans untuk breakout. Sorry, kok nggak kena. Tapi sayangnya ada berita muncul SoftBank jualan. Nggak kok jualan apa? Nggak jadi invest. Jadi yang menarik malah Bank Sinarmas karena kemungkinan besar gorengnya ke sana. Cuma ini masih belum jelas, saya nggak berani mastiin gitu. Cuma kemungkinan besar yang kegoreng malah Sinarmasnya karena Sinarmas ada kans untuk ke sana. Terus kalau nggak ada investor luar negeri, investor lokal mau nggak mau. Dan dia habis akuisisi dana tadi. Kalau saya ngelihat WAD ini masih ada potensi naik besok ya. Di rank 850-an naiknya, 850, 860. Baru ntar mungkin turun lagi ke bawah. Saya nggak berani rekomin konstruksi ataupun properti kalau ada sentimen kayak gitu. Tadi dia minta Aldo. Oke, terima kasih. Aldo. Sahamnya ditinggalkan. Bandar cenderung distribusi. Silahkan dicek di rank mingguan atau daily. Volumenya juga naik tanpa volume. Jadi kemungkinannya untuk turun banyak. Kalau saran saya, Aldo sekalian nunggu di bottom aja. Nunggu di range ini. Di ini nih berapa ini? 850-an. 900, 850 di situ. Candlenya juga kemarin jelek. Sempat naik tanpa volume kan di day before itu juga belum ada pergerakan berarti. BK juga buangan. Dulu yang naikin Aldo ke atas kan BK. Cuma kalau emang kalau nggak ada kalau nggak ada sentimen, jujur konstruksi properti bagus kalau nggak ada sentimen SoftBank. Jadi tetap kalian pantau, kalau dia nggak berefek apa-apa mungkin bisa dimasukin. Bang, full technical kan? Saya emang bandarmologi, cuma hari ini emang tadi mungkin Bapak nggak dari awal ya, kan kita ngebahas tadi cuma technical dasar aja yang kita bahas hari ini. Saya nggak mau ada banyak chart, nggak mau bandarmologi. Kalau akumulasi 2 minggu lagi, saya bilang kan 2 minggu lagi ada kelas bandarmologi. Jadi saya nggak bakal bahas bandarmologi. Kalau bandarmologi, kalau nggak salah nih topiknya minggu depan, 2 minggu lagi ya saya cek. Bandarmologi kelas tuh ada bandarmologi talk ya, itu mungkin banyak. Bagaimana cara menghindari saham ranjau, ada bagaimana cara mengikuti tren irama saham di
market, kemudian menyikapi core action dan fakta di lapangan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau mau chart lengkap, panduan lengkap kayak gitu, ya Aldo ini sebenarnya udah mantul di support ya di 1000-an kemarin. Jadi kalau mau aman ya nunggu 1000 atau 1900-an kalian. Nah, Harum ini sudah udah ATH juga sudah. Emang saatnya koreksi. Tadi kan kita jelasin nikel itu kan kena dampak fear. Udah mulai ada sideways atau mulai ada perlawanan dan retail yang nggak panik itu baru mulai kita lihat. Kalau kemarin turun tanpa volume, kalau kata saya masih bagus harum. Tunggu di range bawah itu di 10.800 itu udah bagus. Yang lihat aja ya nekat ya. Di 10.900-an, 10.800 masih bagus itu. Jangan beli di 11.000-an ke atas. Tuh, risk reward-nya jadi menarik kalau di sana. Kalau di atas itu ya kurang menarik. Takutnya reward-nya risk-nya ke 9.000-an. 10.000 lah, 9.000, 10.000 kan. Cuma kalau kata saya nanti ke sini doang paling ke 10.500. Paling mentok turun. Ya, kalau enggak paling ke sini doang malah 10.800. Well, kalau yang tadi ya, oh iya tadi saya ada titipan dari teman saya. Sorry. Nah, ini untuk membership kami juga open membership ya. Barangkali ada yang berminat, langsung cek ke website kami. Nanti langsung admin kami hubungi. Nah, dapat apa aja? Menu live trade, signal bandar, insider big fund. Nah, ini bandarmologi banyak. Konsultasi private kayak tadi yang di ini ya. Konsul. Itu ada konsul mingguan dan konsul tiap. Kalau kalian butuh pertanyaan tinggal tanya. Edukasi saham ada data center yang bisa update aksi korporasi. Di sini ada ya. Edu data center. Nah, itu ada aksi korporasi kayak keluar apa pasti kita approach itu. Bagaimana kita tahu? Karena bandarmologi juga berkaitan erat dengan aksi korporasi juga. Sorry, ini nggak bisa diklik. Nah, apa sih penjelasannya itu? Ya, ini titipannya ya. Menu premium ya, kita dapat menu premium, kemudian menu live trade, kemudian menu swing trade yang kita bedain channelnya dan grupnya, kemudian berita update pasar, tiap pagi ada sinyal bandar, insider big fund. Kalau kayak sinyal bandar tuh kayak BEPS dulu 500 ke 5.000, terus kayak si MSCI, konsul private, edukasi saham itu review emiten, grup chat premium ya. Nah, kalau untuk di sini ini nggak berguna ya, karena untuk yang mau gabung ada promo 20% pagi ini. Mungkin admin bisa dibantu untuk, nah itu ada minggu pagi, berarti lah 160.000 aja, atau diskon 20%. Silakan, choose an option 6 bulan tanpa biaya bulanan juga ada. Chartnya lengkap. Kita kalau cut loss juga kita bilang cut loss, nggak pernah kita ada sinyal kapan kita cut loss juga ada. Kita ada mungkin ya contoh. Nah ini kalau lanjut kita swing juga kita update lagi kayak dulu di Februari, terus Maret kita arahkan lagi untuk swing lagi. Nah, ada TP-nya, ada SL-nya, ada rentang waktunya juga, ada bandarmologinya, akumulasi, kemudian candle-nya bagus anggap support berapa, berapa, persentase berapa yang diperbolehkan, risk reward-nya, corporate action-nya apa juga ada. LPPF ini menarik karena ada pembagian dividen juga ternyata, saya lupa. Nah, kalau di grup prioritas bahasnya kayak ini nggak cuma ini doang. Kita ada fundamental, dia juga jago di CF, discounted cash flow, ada juga bandarmologi. Nggak pakai technical linear. Kalau yang mau join silakan tadi langsung klik pat3indonesia.com. Yang ini ya, yang ini enggak. Ini website apa landing page kami dulu. Yang ini aja langsung kalau mau lihat-lihat itu juga bisa login dulu. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan siang ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Langsung on mic aja kalau mau nanya-nanya. Ada jadi gocuan juga ternyata.
Selamat siang itu. Siapa yang dari gue cuan tadi? Vivi Kurnia Jafar Sim. Oke. Mungkin yang mau nanya silakan, atau dia mau tanya edukasi apa atau apa juga silakan ya. Pandemik aja, nggak usah malu-malu, kan ini screening bareng, bukan apa atau apa. Ini masih turun terus ya Om? Masih turun terus. Mungkin 3.000-an baru di-share Pak. Saham ini dari dulu saya nggak tertarik. Pas dia naik juga nggak tertarik. Nih, Bapak kalau mau serok, nih, jujur ya, kalau mau serok kalau nilai level ini, Bapak kalau mau serok buat invest 1-2 tahun ke depan mungkin bagus. Ini di sini. Ya. Mau gimana juga ini level lagi downtrend parah, kena fear di semua market, di semua retail, dia balik ke 2027, ke tahun berapa dia? Nah, di tahun 2013-an, karena memang labanya terus terkoreksi, Pak. Mau nggak mau ya nunggu di sini nih. Nah, 3.200 tadi. Di setlistnya yang sebelumnya tuh. Tadi yang saya arahin di sini, nah setlistnya di cara sini. Kalau saya giringkan kebanyakan ya. Di sini 3.200-an. Arah setlist di sini. Kalau Bapak nunggu buru-buru ini ya. Kalau pattern kelasnya terlalu teknikal, kita bahasnya full bandarmologi, nggak ada teknikalnya. Kan ini nggak, kelasnya sesuai tema. Nih contoh ya, event kemarin ya. Event ada nggak kemarin? Masih ada eventnya. Kan emang pagi ini saya nggak mau bahas bandarmologi tadi di awal bilang. Cuma bahas teknikal dasar. Nih contoh ya, ini kelas basic fundamental. Jadi fundamental semua di situ. Kemudian di sini ada, di save asset based, kemudian harusnya ada kelas ini, kelas lainnya. Mungkin udah dihapus juga sama admin kami. Kita kalau bahas bandarmologi full. Kalau bahas teknikal ya teknikal full. Kalau mau campur ya masuk ke prioritas, Pak, mau nggak mau. Karena kalau di prioritas kalian bisa bertanya bebas waktunya kapan, dimanapun, mau fundamental, teknikal, bandarmologi kami bahas. Pak tolong review dong Pak, ini saham dari bandarmologi gimana? Kalau mau bahas, ini kan kami bahasnya emang kayak gini biar nggak pecah-pecah. Kalau mau bahas akumulasi enggaknya ya, kalau mau yang akumulasi tinggi ya, INTP walaupun breakdown gagal breakdown juga akumulasi tinggi, sedang diakumulasi. Mau dicek di bandar direktor pun akumulasi. INTP mau dicek di bandar direktor pun akumulasi di range ini. Akumulasi. Kalau mau bahas lagi, film secara bandarmologi sangat menarik. Nah, kalau kita mau bahas bandarmologi, saya bisa membahas bandarmologi. Ya, mungkin saya kurang bagus Pak untuk nilai labanya tiap tahun berkurang. Ini weekly ya. One day aja. Film, kalau dilihat kayak gini, teknikal jelek. Teknikal biasa aja. Cuma kalau kalian bahas bandarmologi, bagus banget. Kenapa? Coba Bapak cek di RTI, data pemegang sahamnya tuh tiap bulan berkurang enggak. Pertama itu. Ini yang nggak pernah dilihat investor. Terus, IF akumulasi terus. Nih, kalau mau bahas bandarmologi ya, IF akumulasi terus. Setiap IF akumulasi banyak, setiap IF akumulasi banyak, pasti dia apa nih? Ya kita lihat film ya. INTP dulu deh kalau mau bahas INTP. Indo cuman. Nah, udah mulai ada akumulasi. Kalau daily ya, kalau mau dibuat ke belakang pasti akumulasi, cek aja sendiri.
Kemudian kalau mau nyari film, akumulasi CEF. Tulisannya distribusi, memang. Cuma yang akumulasi CEF dari awal dia naikin saham CEF. Kayak MSIan yang naikin siapa? EP. Mau nggak mau ya, kalau mau kita bahas akumulasi distribusi Bandar Mogi ya saya bahas. Cuma kan emang pagi ini saya nggak ada niat untuk bahas ke sana. Memang karena tadi saya bilang saya mau bahasnya teknikal dasar aja. Kalau mau ikut Bandar Mogi di kelas selanjutnya. Bandar Mogi gampang. Cara tahu akumulasi tanpa bandar vektor gimana? Nah, jumlah net volume di buy sama jumlah net volume di sell kita lihat berapa persen gitu. Dari volume ini di misal tingkatan pertama berapa persen dari total transaksi di antara EP dan DR kan ini di ujung ketika EP di atas 30% atau 40% maka dikatakan akumulasi gitu ya kayak gitu itu bandarmologi ya akumulasi enggak bandarmologi enggak tadi kita bahas kalau kayak LPPF itu ya bandarmologi cara analisis kalau teknikal ya nggak bisa emang ada yang bisa analisa KI teknikal saya Trin masuk dulu bandarmologi juga Pani bandarmologi kalau mau lihat cara teknikal ya sampai kapan gitu mau dapat baggernya punya contoh Trin kalau masih ada kok Trin itu berapa targetnya udah bagger kalau nggak salah Trin ini bagus mau nggak mau bagus saya lihat juga Trin set West dulu di sini saya beli di sini naik sini sekarang saya bilang oh, kemarin ada member nanya pas Trin bagus nggak saya bilang jangan entry dulu nunggu set West volumenya udah nggak ada kemungkinan udah ada akumulasi bakal dinaikin lagi kalau kita bahas bandarmologi kalau mau bahas teknikal ya saya bahas yang teknikal aja saya nggak berani ngomong ya Pak kalau untuk Unilever 4 tahun ke depan sampai 8 tahun ke depan itu Bapak ya kalau mau lebih baik ya kayak saham-saham Telkom saham-saham BBCA BBRI kalau buat 45 tahun karena dia setahu saya itu berkembang nggak maksudnya nggak anjlok banget kayak Unilever kan beberapa saat ini anjlok banget itu mungkin dihindari kalau misal menurut Bapak 3.000 udah aman ya entry saja cuma tetap dipantau karena emang labanya terus tergerus kecuali dia ada terobosan baru. Nah, pertanyaannya adalah kita nggak tahu kapan direksi buat terobosan baru itu. Oh ya, ntar kayak di next class di bandarmologi ada bagaimana jam kerja bandar. Mungkin, tapi jangan koleksi di atas sekarang ini masih fase uptrend banget. Kalau invest tunggu dulu turun ke bawah supportnya ini masih di area-area resisten. Teman saya yang koleksi Telkom di 3.000-an masih ada floating profit 50-an, 50%-an, belum ada taking profit. Jadi kalau saran saya sih nunggu ke bawah dulu Pak, BBRI juga masih overbought lah istilahnya. Tapi kalau buat invest mungkin ya turunnya paling 10-20%. Nah, kenapa saya bilang di support aja di bawah? Kalau turun pun Bapak nggak terlalu rugi ya bikin cut loss dan lain-lain. Nah, mungkin itu aja sih yang saya sampaikan. Yang mau nanya-nanya apapun juga boleh ya. Dan saya lebih menghargai pertanyaan kalau misal on mic aja gitu. Karena kan judulnya juga screening bareng. Jangan lupa yang mau gabung mau ada diskon 20% pagi ini. Tadi ya kodenya kelas apa tadi? Sorry bisa di-share lagi Min, apa tadi? Kelasnya? Itu. Minggu pagi. Ketika mau langganan, silakan pakai kupon minggu pagi langsung ketika mau check out. Kalau bingung check out bisa tanyakan di grup kami, ntar admin kami bantu untuk check outnya juga. Nah itu diskon 20% ya lumayan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan saya close. Ya, saya tunggu 10 detik, 20 detik lah. Kalau nggak ada pertanyaan saya close.
JSMR kenapa Pak JSMR? JSMR kenapa? Kalau Trin saya bilang bagus, masih ada potensi uptrend ya secara bandarmologi. JSMR. Kalau pemula bukan saya yang ngisi Pak, karena yang ngisi kalau nggak salah CEO PT apa itu kemarin sama teman saya satunya yang ngisi. Itu cuma materi-materi kayak SPM dulu. JSMR kurang menarik nih kalau kayak gini, biasanya besok turun. Paling ke sini ke 3.500-an, 3.600. Itu aja sih. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya terima kasih banget udah mau hadir pagi ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, selamat berakhir pekan ya. Silakan yang mau baca-baca di website kami, silakan juga tinggal login aja terus bisa baca e-booknya secara gratis. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat siang.